Jangan lupa subscribe ya. Subscribe-nya gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat semuanya, sahabat kursus online Lombok, senang sekali kita bisa melanjutkan materi kita pada video kali ini dengan materi baru, yaitu conjunction. Dimana conjunction, mungkin teman-teman pernah dengar kata conjunction. Kata conjunction itu merupakan kata penghubung, dimana kata penghubung atau conjunction ini merupakan bagian dari kelas kata yang ke-9 yang pernah kita bahas ya teman-teman. Nah, tapi sebelum kita lanjut, bagi yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya biar setiap kami mengupload video teman-teman juga mendapatkan notifikasinya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak telah mendukung channel ini. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Oke, so langsung saja teman-teman, tanpa perlu berlama-lama lagi, so mari kita mulai belajar. But before, so let's open our lesson by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam menerima pelajaran. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum kita mulai, kita akan terlebih dahulu membahas definisinya secara dalam bahasa Inggris, biar nanti ketika ada yang bertanya, teman-teman bisa menjawab dalam bahasa Inggris. So langsung saja, let's begin, mari. So let's talk about the conjunction, about the definition. After that, we will talk about the conjunction, alright? So, mari kita mulai, start from the definition. What is the conjunction? Apa itu conjunction? Conjunction, mari kita baca ya. Coba perhatikan dulu, di sini ada tanda seperti ini. Nanti teman-teman itu ada word connection di sana. Jadi saya akan baca dulu pelan, kemudian sedang, habis itu cepat. Biar teman-teman bisa latihan berbicara seperti native speaker dengan menggunakan word connection. Apa itu word connection teman-teman? Word connection itu adalah penyambungan kata. Oke, mari kita mulai ya teman-teman. Conjunction are words dara, oke ini dibaca dara used to connect words. Nah, ini perhatikan, ini dibaca word, kemudian ini s ini dibaca z, jadi kita akan bilang word zor. Oke, word zor, a group of word zor sentence. Oke, jadi kalau kita patah-patah seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan bicara lebih cepat sedikit atau middle. So, kita mulai. Conjunction are words that are used to connect words or a group of words or sentence. Nah, sekarang kita cepat sekali lagi teman-teman. Conjunction are words that are used to connect words or a group of words or sentence. Seperti itu ya teman-teman. Jadi latihan dimana teman-teman ini dara, kemudian ini word or group of word zor. Nah, seperti itu. Are words that are used to connect words or a group of words or sentence. Seperti itu ya. Nah, maksudnya apa teman-teman? Nah, sekarang perhatikan, kita sudah mulai serius ini ya. Pasti nanti durasinya panjang lagi, tapi teman-teman jangan bosan untuk belajar, karena nanti di conjunction ini lebih diutamakan kepada menghafal kosakata berupa kata penghubung itu sendiri, biar teman-teman tahu banyak kosakata yang berkaitan dengan conjunction atau kata penghubung. Nah, sekarang kita artikan dulu ya teman-teman, apa itu maksud dari conjunction. Conjunction are words that are used to connect. Conjunction atau kata penghubung adalah kata that are used yang digunakan to connect, untuk menghubungkan words or a group of words or sentence. Jadi untuk menghubungkan kata-kata atau kelompok kata atau kalimat. Nah, saya ulang sekali lagi, maksudnya teman-teman, conjunction atau kata penghubung itu adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata-kata. Perhatikan, kata-kata, jadi dia fungsinya untuk menghubungkan kata-kata, berarti artinya antara kata yang satu dengan kata yang lain atau kelompok kata. Nah, jadi kelompok kata, kalau sudah kelompok kata berarti ini sudah lebih tinggi lagi ya. Antara ini sudah lebih tingkatannya dari kata-kata yang tadi. Kemudian atau kalimat. Nah, jadi ada 3 di sini, dia akan menghubungkan kata dengan kata, kemudian kelompok kata atau kalimat.
Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi are words that are used to connect words or a group of words or sentence. Seperti itu. Nah, sekarang perhatikan ada keterangan di sini, ada tanda conjunction are usually used in the adverbial clause. Once more, conjunction are usually used in the adverbial clause. Maksudnya adalah kata penghubung are usually biasanya digunakan used in the adverbial clause pada anak kalimat sebagai kata keterangan. Nah, anak kalimat maksudnya apa ya? Nah, yang namanya anak pasti ada induknya. Nah, yang namanya anak kalimat itu adalah pelengkap dari kalimat sebelumnya, itu maksudnya ya, dari induk kalimatnya. Saya sudah buatkan teman-teman ada 3 contoh yang berkaitan dengan adverbial clause biar teman-teman bisa memahami maksud dari anak kalimat tersebut. Nah, sekarang perhatikan contoh yang pertama. I will call you later. Saya akan menelpon kamu nanti. Itu artinya ya, saya akan menelpon kamu nanti. Nah, nantinya itu kapan? Nah, nantinya kapan itu diberikan lagi kita kalimat berupa yang ada di bawah ini, yaitu as soon as. Kata as soon as dia merupakan conjunction atau kata penghubung yang artinya segera setelah. Jadi dia menghubungkan antara I will call you later dengan I arrive in Bali. Oke, jadi itu ya. Jadi as soon as atau kata penghubung ini fungsinya menghubungkan I will call you later dengan I arrive in Bali. Induk kalimatnya mana? Induk kalimatnya adalah I will call you later. Saya akan memanggil kamu nanti. Nantinya kapan? I arrive in Bali. Saya sampai di Bali. As soon as. Jadi kata yang tepat adalah as soon as, segera setelah saya sampai di Bali. Itu artinya ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang dimaksud dengan anak kalimat. Nah, kemudian perhatikan apakah kata penghubung itu selalu berada di tengah-tengah atau setelah induk kalimat, atau apakah dia bisa berada di awal? Nah, pertanyaan itu sering muncul ya. Jadi lihat contoh yang kedua dulu. Contoh yang kedua adalah if I have much money, I will spend a week in your house. Once more, if I have much money, I will spend a week in your house. Oke, perhatikan di sini mana conjunctionnya. Conjunctionnya adalah if, yang artinya jika. Oh, ternyata kata penghubung itu dia bisa ditaruh di depan, bisa ditaruh di tengah ya. Nah, jadi teman-teman jangan selalu berpikiran selalu berada di tengah. Tidak, itu tergantung kita. Atau kalimat ini juga bisa dibalik teman-teman dengan mengatakan I will spend a week in your house if I have much money. Jadi terserah teman-teman. Bisa teman-teman taruh dia di depan, bisa taruh dia di setelah jadi terserah teman-teman. Jadi jangan selalu berpatokan harus di sini, harus di situ. Enggak, tergantung dari cocok atau tidaknya kalimat itu. Nah, apa arti dari contoh yang kedua? Contoh yang kedua artinya adalah if I have much money. Jika saya punya banyak uang, I will spend a week in your house. Saya akan menghabiskan seminggu di rumahmu. Nah, itu jadinya ya. Atau teman-teman, kalimat ini jangan terlalu monoton. Jangan harus ini, tidak boleh seperti itu ya teman-teman. Atau kalimat ini bisa dibalik teman-teman. Teman-teman ingin menaruh I will-nya jadi duluan, boleh. I will spend a week in your house if I have much money. Artinya, saya akan menghabiskan seminggu di rumah kamu jika saya punya banyak uang. Nah, kan sama maknanya dengan yang pertama. Artinya, maksud saya di sini mengatakan seperti itu agar teman-teman tidak jadi orang yang kaku. Jangan harus itu, harus ini. Tidak boleh seperti itu ya teman-teman ya. Harus kita itu kreatif, terserah kita mau di mana. Tapi di sini ada ketentuannya teman-teman. Perhatikan yang saya garis bawahi kata will. Kemudian yang ini seharusnya saya garis bawahi ya teman-teman. Nah, sekarang nanti mungkin teman-teman akan bahas ini di pelajarannya kalau nggak salah di kelas 3 SMA ya teman-teman, mengenai adverbial clause. Nah, ini
Kalau ada kata penghubung yang ini seperti as soon as, kemudian ada if, teman-teman tidak boleh menaruhkan modal berupa will di sana. Nah, makanya nanti artinya apa maksud saya teman-teman? Berarti I will call you later. Nah, kemudian as soon as I arrive in Bali. Jangan teman-teman katakan as soon as I will call you later. Segera setelah saya akan, tidak nyocok kan? Nah, artinya apa? Jadi induk kalimat itu jangan taruhkan di sana conjunction. Itu maksud saya teman-teman. Di mana kita menaruhkan conjunction? Kita menaruhkannya di anak kalimat atau di adverbial clause gitu. Jadi kalau ada kata will, maka itu menjadi induk kalimatnya. Kenapa? Karena kan belum terjadi, jadi ada lanjutannya. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa. Saya ulang sekali lagi biar tambah paham. Teman-teman jangan taruhkan kata penghubung di kata will, di kata akan. Karena kenapa? Will itu adalah induk kalimat ya. Jadi teman-teman menaruhkannya di mana ya? Di anak kalimat. Nah, seperti itu maksud saya. Kayak ini, I will call you later as soon as I arrive in Bali. Jadi induk kalimatnya I will call you later. Kemudian anak kalimatnya as soon as I arrive in Bali. Nah, jadi kalau ada kata akan tidak boleh ada kata penghubung di ada kata akan gitu maksud saya ya. Kurang tepat karena itu aturannya. Kemudian nomor 2, if I have much money, jangan sampai teman-teman, if I will spend a week in your house. Jika saya akan menghabiskan, tidak nyocok. Itu maksudnya ya teman-teman ya. Jadi maksud saya di sini sekali lagi saya ulang biar tambah paham. Oke, nanti kalau belum paham boleh komen di kolom komentar ya teman-teman. Kita sama-sama belajar. Jika ada saya salah, silahkan dikoreksi juga. Saya ulang penjelasannya. Nanti bagi teman-teman yang menonton video ini kemudian sedang membahas adverbial clause, pembahasannya adalah jangan taruh kata penghubung baik itu as soon as kemudian begitu if di kata will. Oke, karena kata penghubung tersebut ditaruh di anak kalimat atau di adverbial clause yang fungsinya sebagai keterangan atau pelengkap dari induk kalimat itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian contoh yang satu lagi, nah ini tidak ada kata will di sini. Oke, jadi ditaruh di awal is okay. Now that the chance is coming, I don't wanna lose. Once more, now that, jangan dibaca that teman-teman. So kalau masih teman-teman baca that, berarti teman-teman belum tonton video saya yang di demonstratif ya. Karena kalau teman-teman dicek di Google Translate atau di cara baca ini bukan dibaca now that, tapi now that. Seperti yang ini ya. Dara ini bukan dibaca dera, no, dara. Kayak gitu ya, jangan dibaca that. Now that the chance is coming, I don't want to lose. What the meaning? Apa artinya teman-teman? Jadi now that ini artinya mumpung. Mumpung the chance is coming, kesempatan datang, sedang datang. I don't want to lose. Saya tidak ingin kehilangan. Artinya kehilangan apa? Maksudnya tidak ingin melewatkannya atau tidak ingin menghilangkan kesempatan tersebut. Jadi teman-teman kalau ada kesempatan ucapkan kata ini ya. Now that the chance is coming, I don't want to lose. Seperti itu, alright. Nah, jadi 1, 2, 3 cukup contohnya untuk memperjelas mengenai induk kalimat dan anak kalimat. Nah, setelah ini saya akan hapus papan tulisnya teman-teman. Saya akan tuliskan teman-teman kosakata berupa conjunction dan jangan lupa dihafalkan ya. Mungkin sekitar banyak lah, tapi nanti lihat aja ya. Saya harapkan teman-teman masih siap belajar karena nanti kita akan belajar cara baca, pronounce, dan teknik dalam menghafal. Dan nanti insya Allah di part yang ke-15 kita akan review semua kosakata pada part 1 sampai part yang ke-14. Oke, jadi dukung terus channel ini, semoga bisa memberikan manfaat pada teman-teman. Nah, sekarang ayo kita lihat bentuk dari kata penghubung atau kosakata atau vocabularies of conjunction. Alright, so let's continue.
Sekarang kita lanjutkan ke kosakata dari kata penghubung itu sendiri, teman-teman, di mana saya sudah menuliskan beberapa kosakata. Di sini masih saya tuliskan sekitar 13, tapi nanti akan kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Jadi ikuti terus ya, teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa di video kali ini kita lebih diutamakan kepada menghafal kosakata, biar nanti ketika teman-teman bertemu dengan kata yang berada di papan tulis, maka teman-teman tahu kelas katanya bahwa itu merupakan conjunction atau kata penghubung. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai dari number 1. Nah, ini dibacanya if. If ini kalau teman-teman melihat kata if, maka ini artinya jika atau seandainya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kadangkala if ini berada di awal atau kadangkala juga dia berada di tengah, tergantung dari keinginan teman-teman untuk menaruhnya di mana gitu ya, seperti contoh yang tadi. Nah, kemudian lanjut ke number 2, yaitu ini kita bacanya as soon as. Once more, as soon as, yang artinya segera setelah. Kemudian number 3, now that. Oke, now that artinya mumpung atau sebab. And number 4, ini dibacanya although. Kemudian ini though. Kemudian nah ini though-nya tidak dibaca th-nya, langsung ke n. Ini kita bacanya even though. Once more, even though. Kayak bukan yang ini, tapi even though. Once more, ini although, though, even though. Seperti itu ya, yang artinya meskipun. Kemudian lanjut ke kata berikutnya, yaitu till, until, hingga. Nah, dimana till, until kemarin di part yang ke-9 ada juga till atau until, dia juga termasuk preposition atau kata depan tidak masalah, tergantung dari nanti kalimatnya. Kalau conjunction, dia itu menghubungkan kata dengan kata, kemudian kelompok kata, kemudian juga menghubungkan kalimat, dan dia menandakan bahwa dia itu merupakan anak kalimat ya teman-teman. Sedangkan kalau dia menjadi preposition, kemarin sudah ada ciri-cirinya, bisa dilihat lagi di videonya. Kalau ada to be sebelumnya, maka dia itu merupakan preposition. Oke. Atau kalau ada dia biasanya juga setelah kata kerja ya. Pokoknya untuk lebih jelasnya lihat pada part sebelumnya. Tapi tidak masalah, dia menjadi dua tempat, bisa menjadi preposition, bisa juga menjadi conjunction, tergantung dari model kalimatnya. Kemudian number 6, ini when, yang artinya ketika atau pada saat. Jadi when ini artinya kapan kalau dia jadi interrogatif, atau kalau dia bertanya maka ini diartikan kapan. Tapi kalau dia juga bisa menjadi kata penghubung atau conjunction, tapi maknanya bukan kapan, tapi ketika atau pada saat. Kemudian kita lanjutkan number 7, ini sama dengan when, ada juga where. Where ini sama, baik dia jadi interrogatif maupun menjadi conjunction, artinya sama, yaitu di mana. Oke. Kemudian number 8, kemudian ini saya buatkan contohnya satu aja, tapi bisa dikembangkan. Ini kita bacanya wherever, yang artinya dimanapun. Jadi asal katanya where ditambahkan ever menjadi wherever, yang artinya dimanapun atau kemanapun. Jadi nanti when juga bisa berubah menjadi whenever. Kemudian whatever. Jadi ditambahkan kata pun ya. Kalau when berarti kapanpun, kalau kita akan bilang whenever. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian ini number 9, ini dibacanya during, yang artinya selama. Kemudian lanjut ke during, since, for. Ini kelas katanya ada dua, yaitu preposition dan juga sama juga number 12, ini while. Ini kelas katanya teman-teman preposition, dan kelas katanya juga bisa menjadi conjunction. Is back to the sentence, itu kembali ke kalimatnya teman-teman ya. Oke, ini kita baca during, selama, since, sejak, for, yang artinya selama. Oke, kemudian jadi for ini bisa diartikan untuk, bisa diartikan selama, tapi ketika menjadi conjunction kita artikan selama, right? Ini while, yang artinya sementara. Nah, ini number 13, ini perlu teman-teman pahami, ini menambah pembendaharaan kata teman-teman, ini sangat penting sekali. Ini ada kata because, jangan sampai dibaca because, salah ya, masih ada saja yang bilang because, salah, yang benar adalah because. Oke.
because, kemudian ada kata as. Nah, as juga bisa berarti karena, teman-teman. Kemudian ada since. Since yang sini bisa juga diartikan karena, but it's back to the sentence, itu kembali ke kalimatnya ya. Kemudian ini dibaca do the fact that. Do the fact that. Oke. Ini dibacanya do the fact that. Ini artinya juga karena, kemudian ada owing to the fact that. Once more, owing to the fact that. Because, as, since, due to the fact that, owing to the fact that. Nah, itu cara bacanya, artinya sama semua, yaitu karena. Nah, sekarang mari kita gunakan teknik menutup bahasa Inggrisnya, kemudian kita ubah bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Jika seandainya if, segera setelah, as soon as, mumpung atau sebab, now that. Meskipun, ini bahasa Inggrisnya although, though, even though. Kemudian hingga, ini bahasa Inggrisnya till, until. Ketika atau pada saat, itu bahasa Inggrisnya adalah when. Kemudian di mana, where. Dimanapun atau kemanapun, wherever. Selama, ini for. Sejak, since. Selama, during. Sementara, while, karena. Ayo bahasa Inggris karena tadi sudah hafal nggak kira-kira? Oke, karena bahasa Inggrisnya ada because, kemudian ada as, kemudian ada since, kemudian ada juga due to the fact that. Satu lagi yaitu owing to the fact that. Oke, right? Nah, alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjut ke kosakata berikutnya. Kita lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman, number 14. Ini kita bacanya whereas. Once more, whereas. Artinya padahal. Berikutnya number 15. Ini kita bacanya unless. Yang ini otherwise. R-nya jangan kedengeran ya, teman-teman, karena R ini diapit oleh vowel and consonant. So this is a blank word. So teman-teman akan katakan otherwise. Alright, unless. Otherwise, artinya jika tidak, atau bisa juga diartikan sebaliknya ya, teman-teman. Next, kita lanjut ke number 16. Ini dibacanya in order that. In order that. Oke, artinya agar, supaya. Kemudian number 17. Ini dibacanya in the hope that, yang artinya dengan harapan. Oke. Kemudian number 18. Ini dibacanya as long as. Once more, as long as. Yang berikutnya insofar as. Insofar as. As long as, insofar as, yang artinya sepanjang. Oke, untuk as long as ini juga termasuk dia kata depan atau preposition yang kemarin kita bahas ya. Nah, tapi dia juga tergolong menjadi conjunction. Tapi ingat, kalau dia menjadi preposition, maka dia akan ditaruh di depan kata benda. Oke, seperti itu ya. Kemudian, sedangkan kalau dia conjunction, dia itu menghubungkan antara kata-kata dengan atau kelompok kata ataupun kalimat. Jadi bisa dipahami nanti. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan buat contoh di akhir perbandingan antara apakah dia menjadi conjunction atau apakah dia menjadi preposition. Alright, lanjut ke nomor 19, number 19. Ini kita bacanya in case, yang artinya kalau-kalau. Kira-kira kata kalimat yang tepat untuk kalau-kalau kayak gimana ya? Nah, teman-teman bisa katakan seperti ini, misalkan contohnya ya, biar tambah paham. Kamu harus membawa payung kalau hari ini hujan. Nah, maka teman-teman bisa katakan seperti apa? You should bring an umbrella with you in case it rain. Once more, in case it rain. You should bring an umbrella with you in case it rain. Seperti itu ya, artinya adalah kamu harus membawa payung kalau nanti hujan. Nah, jadi kalau ini juga sangat penting ya teman-teman. Jadi semuanya ini penting sekali. Nanti buat dia kalimat biar dia nyocok, biar hafalan teman-teman tidak hilang. Seperti itu ya. Kita lanjut langsung saja ke nomor 20 sampai nomor 26. Ini dibacanya, nah di sini ada word connection teman-teman. Jangan dibaca only if. Ini kita bacanya only if. Langsung saja only if. Yes. Artinya hanya jika. Oke, kemudian yang ini even if.
bahkan jika. Kemudian ini kita bacanya provided that. Once more, provided that, yang artinya asalkan. Misalkan ini asalkan ini teman-teman katakan kamu boleh bergabung asalkan kamu mentaati peraturan. It's okay. Nah, teman-teman bisa buat kalimatnya nanti. Kemudian berikutnya number 23. Ini kita bacanya suppose that. Once more, suppose that. Jadi artinya adalah andaikan. Oke, ini kita bacanya di bawah number 14. So, yang artinya maka atau bisa juga diartikan jadi. Di bawahnya so that, yang artinya sehingga. Kita lanjut ke nomor 26 teman-teman. 26. Ini kita bacanya in spite of. Alright. Tapi kalau pakai American berarti T-nya diubah menjadi D, maka teman-teman bisa katakan in spite of. Terserah, tapi biasanya kan kita pakai British, jadi kita bacanya in spite of, gitu ya. Kemudian tinggal in spite of ditambahkan dengan the fact that, maka artinya sama meskipun ditambahkan the fact that, maka teman-teman baca in spite of the fact that. Berikutnya ada despite of. Kemudian tambah lagi seperti yang tadi, despite of the fact that. Jadi ini ada in spite of 1, in spite of the fact that 2, despite of 3, despite of the fact that 4. Ini artinya sama semua, yang artinya meskipun. Kemarin kita di preposition ada juga kata in spite of, ya right? Tapi itu menjadi preposition. Jadi banyak sekali yang double antara preposition dan conjunction. Tapi nanti teman-teman bisa bedakan di akhir video ya. Kita akan buatkan perbedaan kalimat antara menjadi conjunction atau preposition. Oke? Nah, sekarang kita gunakan teknik yang perhatikan 1 menit lagi teman-teman. Oke, kalau sudah siap, mari kita gunakan teknik seperti biasa, yaitu kita tutup bahasa Inggrisnya, kemudian kita bahasa Inggriskan apa yang ada di papan tulis. Alright, kita mulai. Padahal, whereas, jika tidak, unless, and otherwise. Alright, agar supaya ini in order that. Dengan harapan in the hope that. Kemudian sepanjang as long as and insofar as. Ingat ya. Kalau ini ingat in case. Hanya jika, only if. Bahkan jika, even if. Oke. Asalkan ini bahasa Inggrisnya adalah provided that. Oke. Kemudian andaikan bahasa Inggrisnya adalah suppose that. Oke, maka atau jadi bahasa Inggrisnya adalah so. Kemudian sehingga, so that. Oke, kemudian meskipun ini bahasa Inggrisnya ada 4 teman-teman. Apa saja? Yang pertama adalah in spite of. Kemudian in spite of the fact that. Kemudian despite of. Satu lagi, despite of the fact that. Oke, kita buka. Oke, right. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya teman-teman, yaitu ke nomor 27. Nah, oke, ini kita baca in addition. Once more, in addition. Jadi di sini ada word connection, yaitu antara N dengan A. Ini in addition. Artinya lagi atau tambahan lagi. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Ini kita bacanya besides. Kemudian sama dengan yang di atas, tapi ini ada kata to, in addition to. Once more, in addition to. Besides and in addition to artinya sama, yaitu artinya di samping itu. Oke. Next kita lanjut ke number 29. Ini kita bacanya moreover. Once more, moreover. Kemudian ini furthermore. Once more, furthermore. Moreover, furthermore. Artinya bahkan atau lagi pula. Oke. Kita lanjut ke nomor 30. Nomor 30, ini kita bacanya on the other hand. Once more, on the other hand. Jadi TH-nya nggak dibaca langsung oni gitu ya. On the other hand, yang artinya sebaliknya. Oke. Oke, nah sekarang kita lanjut ke number 31 and 32. Ini kita bacanya as a result of. Once more,
as a result of. Kemudian yang ini kita bacanya consequently. Consequently. Alright, once more. As a result of. Consequently. Artinya sebagai akibatnya. Itu atau sebagai hasilnya atau sebagai akibatnya. Oke, jadi result ini artinya hasil ya teman-teman. Next, tapi kita artikan di sini sebagai akibatnya seperti itu ya. Jadi sama artinya dengan consequently. Alright, next let's continue to number 33. Mari kita lanjutkan ke nomor 33. Ini kita bacanya however. Once more, however. Yang ini yet. Yang ini but. Yang ini nevertheless. Once more, nevertheless. Once more, however, yet, but, nevertheless. Artinya yaitu tapi, bisa juga kita bilang tetapi, atau juga kita artikan namun. Alright, jadi artinya sama semua. Nanti kalau teman-teman melihat kalimat however, yet, but, nevertheless bisa diartikan dengan tetapi atau bisa juga namun. Oke, maknanya sama, terserah teman-teman mau artikan yang mana. Alright, so next kita lanjutkan ke number 34. Ini kita bacanya fulfill that. Fulfill that. Sekali lagi saya tekankan ya teman-teman, jangan dibaca that. Kalau teman-teman masih ragu, silakan teman-teman cek di Google Translate cara baca kata yang ini ya, bukan that tapi that. Fulfill that, kayak gitu ya. Oke, saya mengajarkan teman-teman pelan-pelan, durasinya panjang, tetapi niat saya agar teman-teman itu pemahamannya itu lengkap gitu ya, pemahamannya jelas. Tapi nanti kalau kurang jelas juga atau kurang paham, jangan teman-teman malu untuk berkomentar, tapi komentarnya yang membangun ya teman-teman. Once more, ini kita bacanya fulfill that, artinya takut-takut. Nah, kita lanjut ke number 35. Oke, ini kita bacanya therefore. Oke, once more, therefore. Ini hence. Yang ini accordingly. Accordingly. Alright, artinya karena itu. Oke, jadi ada 3 yang bahasa Inggris karena itu, ada therefore, ada hence, kemudian accordingly. Nanti kita coba juga yang ini untuk tabel yang ini untuk menutup bahasa Inggrisnya, kemudian kita ubah bahasa Indonesianya ke bahasa Inggris biar kita ulang sedikit ya. Tidak apa-apa durasinya panjang, tapi tetap semangat belajar ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman terbimbing. Alright, so number 37 ini kita bacanya once. Once yang artinya bisa sekali atau juga bisa diartikan pada saat. Nah, yang ini konsentrasi teman-teman, ini merupakan kata conjunction yang terakhir yang saya berikan ya. Oke, jadi kata-kata yang ini atau conjunction yang ini saya ambilkan teman-teman dari TOEFL ya, Test English as a Foreign Language. Jadi lebih lengkap. Nah, oke, kita lihat. Oke, di sini ada 2 tabel. Ini perlu dipahami. Apabila teman-teman melihat kata so and that, oke, tetapi di sini keterangannya apabila so, kemudian setelahnya itu kata sifat, kemudian setelahnya itu kata that, maka itu diartikan sangat atau bisa juga sedemikian titik-titik. Nah, titik-titiknya ini diartikan nanti sesuai dengan kata sifatnya ya. Sehingga untuk lebih jelasnya nanti teman-teman saya sudah buatkan contoh di bawahnya ya. Nah, sama juga dengan kata such. Kata such, tetapi perbedaannya adalah kalau kata so setelahnya kata sifat, sedangkan kalau such setelahnya itu merupakan kata benda dan setelahnya juga sama yaitu that. Jadi yang menyelanginya ini antara so and such, yaitu perbandingan di tengahnya ini ya. Kalau so kata sifat atau adjective, sedangkan kalau such ini kata benda atau noun yang artinya sama yaitu sangat atau sedemikian titik-titik sehingga. Oke. Nah, mudah-mudahan untuk lebih jelasnya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya, tapi untuk lebih dipahami, saya sudah dapatkan teman-teman contoh di bawah ini. Oke, untuk yang pertama contoh dari so dan that. Perhatikan di sini kita akan baca she's so beautiful that every boy admires her.
Once more, she's so beautiful that. Oke, jangan dibaca that please. Alright, kalau sudah tonton videonya saya ya teman-teman, jangan ulangi kesalahan yang ada di sekolah atau di tempat lainnya, karena ini native speaker tidak pernah bilang that, tapi that. She's so beautiful that every boy admires her. Oke, ini maka kita artikan dia ingat sangat atau sedemikian, boleh kita artikan sangat saja. Dia sangat cantik that, sehingga. Oke, that ini jadi diartikan sehingga every boy, sehingga setiap laki-laki admires her, mengagumi dia. Itu artinya ya, she's so beautiful that every boy admires her, kayak gitu ya. Sekarang kita lihat contoh untuk such. It is such a good book that everyone wants to buy it. Okay, once more. It is such a good book that everyone wants to buy it. Artinya, itu buku yang sangat bagus. Jadi, sebuah buku yang sangat bagus, a good book. Ini kelas katanya adalah nouns karena ada books, meskipun ada kata good. Tapi ada kata di sini. Jadi kalau maka kelas katanya ini jadi saya kurung semuanya. Ini satu kata ya teman-teman. A good book artinya sebuah buku yang bagus. Jadi tapi meskipun dia panjang, kelas katanya adalah noun. Dari mana tahu noun? Karena ada ini belum kita bahas. Ini adalah article. Kalau ada kata dan an itu menunjukkan setelahnya itu adalah kata benda ya teman-teman. It is such a good book that everyone wants to buy it. Artinya adalah itu buku yang sangat bagus, sangat. Jadi such ini diartikan sangat, that sehingga everyone wants to buy it. Semua orang ingin membelinya. Oke, jadi itu pemahaman antara so and that, so bla 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 that, kemudian such a bla 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 that. Seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang kita coba untuk menutup bahasa Inggrisnya teman-teman, kemudian kita ubah bahasa Indonesianya ke bahasa Inggris. Oke, kita tes pemahaman teman-teman. Lagi, tambahan lagi, ingat ini adalah in addition. Di samping itu, beside and in addition to. Alright, bahkan lagi ini adalah moreover and furthermore. Yes, kemudian sebaliknya ini adalah on the other hand. Kemudian sebagai akibatnya, ingat ini adalah as a result of and consequently. Kemudian tapi atau namun, ini bahasa Inggrisnya adalah however, yet, but, and nevertheless. Alright. Kemudian takut-takut, ingat ini adalah for fear that. Nah, kemudian kita lanjut ke karena itu. Ini bahasa Inggrisnya ada 3 tadi. Ada therefore, kemudian hence, dan accordingly. Oke. Kemudian sekali atau pada saat. Ingat ini bahasa Inggrisnya adalah once. Nah, dan terakhir sangat atau bisa diartikan sedemikian titik-titik sehingga. Ini ada 2. Ada so titik-titik that. Tapi so setelahnya itu ingat kata sifat, kemudian ada such titik-titiknya itu ingat adalah kata benda, kemudian setelahnya itu kata that. Alright, seperti itu ya. Oke, cuma itu saja untuk video kali ini teman-teman. Jangan lupa latihan, hafalkan kosakatanya, baca dulu beberapa kali, kemudian setelah itu gunakan teknik menutup bahasa Inggrisnya dan ubah bahasa Indonesianya ke bahasa Inggris biar hafalannya melekat. Apalagi nanti teman-teman buat dia menjadi kalimat, selipkan kata ini di kalimat, digunakan di dalam kalimat kemudian diucapkan, maka insya Allah hafalan teman-teman bertambah bagus dan bisa melekat di kepalanya. Oke, sampai di sini dulu videonya kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya dan masih dalam membahas kelas kata atau figure of speech. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share, dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih banyak sudah menonton. Thank you so much for your attention and see you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.